Ini adalah GLE 250D, GLE 250D. Huruf D di belakang itu menunjukkan mesin yang digunakan, yaitu diesel. GLE 250D ini hanya menggunakan bodi yang reguler nih, bukan yang coupe yang bentuk atapnya landai seperti mobil-mobil coupe. Secara silsilah, mobil ini adalah penerus dari generasi M-Class. Jadi nomenklatur Mercy, M-Class sekarang berubah menjadi GLE, dan ini terlihat dari model sebelumnya. Selain fascia depan, tapi dari garis atap, garis bahu, dan bodi mobilnya secara umum memang agak mirip dengan M-Class. Tampilannya dia bukanlah SUV yang tangguh gitu ya, yang mengotak, tapi dia masih ada aksen-aksen agak rounded gitu, dan kelihatan ini Mercy SUV agak tinggi, tapi bentuknya dan ukurannya emang sebesar sedan E-Class. Dan kalau Anda memang suka dengan tampilan Mercy, Anda mungkin akan suka dengan tampilan si GLE ini. Tampilannya memang nggak progres sih pemirsa, jadi ya mirip-mirip, jadinya emang agak ngebosenin. Mercy lebih menyukai tampilan yang elegan, aristokrat, dan itu juga terlihat nggak hanya di depan, di samping, tapi juga di belakang. Mercy agak foya-foya lah kalau soal tampilan chrome yang ditujukan untuk meningkatkan nilai elegan, nilai mewah, nilai aristokratnya. Ada logo 4MATIC yang melambangkan all-wheel drive. Jadi kalau Audi itu punya Quattro untuk melambangkan gerak 4 rodanya, gerak semua rodanya. BMW itu ada X-Drive. Mercy menggunakan logo 4MATIC. Nah, belum diberesin ternyata ya. Ya beresin dulu lah. Ini jam gak enteng ternyata ya. By the way pemirsa, ini tasnya berukuran sekitar 20 liter. Dan kalau Anda perhatikan, 20 liter, ini bisa memanjang dengan leluasa. Terus kalau ditinggikan, ini bisa 2 baris, 2 tumpuk gitu ya. Terus di sana juga jadinya ya lega nih. Ini kalau disejajarkan lagi 20 liter, jadi ada sekitar 60 liter. Intinya pemirsa, ini luas banget, dan fungsi dari tirai ini adalah untuk menjaga privasi. Jadi ketika ditutup, mestinya nih, kalau kacanya nggak dilapis dengan kaca film, kalau ini kacanya tembus pandang, yang dilihat adalah tirainya. Jadi itu menjaga privasi dan mengurangi hasrat si pencuri untuk tergoda. Wah, ini barang berharga jadi diambil. Tapi tirai ini berguna untuk itu. Si GLE ini dari sananya emang udah dilengkapi ban cadangan. Tuh. Jadi di sini klipnya taruh sini. Ban cadangan ini ukurannya nggak sebesar ban yang dipakai, alias space saver. Jadi lebih tipis, lebih hemat, tapi overall diameternya seukuran dengan ban yang asli ini yang dipakai di roda sekarang, 255 R18. Nah, yang unik adalah biasanya mobil itu menggunakan mur dan baut roda yang sama dengan yang dipakai, tapi ini enggak. Kalau ban cadangan ini dipakai yang space saver, dia memiliki kunci dan baut khusus. Nah, ini khusus buat ban cadangan, spare wheel only. Jadi kalau dipakai yang itu, yang di roda, itu akan mentok di pelek dan jadinya akan goyah. Ini nggak aman. Makanya mesti pakai yang ini. Nah, soal kepraktisan ini juga nggak kalah oke nih pemirsa, karena pertama dia lega kargonya. Kalau beberapa line up produk Mercy yang lain terpaksa naruh ban cadangan di sini sehingga dia memakan kapasitas, tapi ini nggak. Berada di bawah, di sini kargonya luas, di sini nggak ada tuas untuk melipat bangku secara otomatis. Jadi kita mesti manual pemirsa. Kita mesti manual. Ketika sudah dilipat sempurna, dia akan menciptakan lantai rata, dan ini sangat berguna untuk Anda menampung kargo. Dan kalau palang dari tirai ini Anda rasa menghalangi, tinggal dicopot aja. Anda mendapatkan kargo lantai rata yang efektif untuk mengangkut banyak banget barang. Lemari, meja, pasir, semen, beras. Dan kalau ternyata ruang kargo lantai rata ini nggak jadi dipakai, berarti Anda mesti melipat lagi
dan mengulang semuanya dari awal. Seandainya Mercedes-Benz bisa memberi kita lebih banyak kemudahan dalam hal ini, saya pasti akan bersyukur. Dan kalau tertutup nih, ini ada sensor yang memperhatikan keselamatan juga. Jadi dia akan menahan dan balik dengan sendirinya supaya nggak terjepit. Oke, pemirsa, ini berarti nggak pakai smart key atau keyless entry, mesti pakai remote. 1,99 miliar off the road tanpa keyless entry. Tapi meskipun sama-sama CKD dengan seperti GLC yang sudah direview oleh teman saya Nanda, ini sudah ada pelipatan elektris ya pemirsa. Bukan hanya masuk mobil ini yang mesti menggunakan remote beserta kuncinya, tapi untuk menyalakan mesinnya pun juga mesti pakai ini. Nggak ada tombol start stop pemirsa. Joknya ini terasa banget mewahnya, jok kulit. Nggak hanya warnanya Elhan tapi juga bahannya tebal dan mewah nih kalau terasa nih. Kulit jeruk. Joknya elektrik, pengaturan Mercy di sini nggak seperti BMW yang ada di sisi alas, tapi di door trim. Ini untuk naik turunkan sudut sandaran. Lalu ada tombol yang untuk mengatur maju mundurnya sudut punggung. Jadi biar bisa dimajuin atau dinaikin tonjolannya, jadi biar bisa lebih nyaman atau lebih mengikuti ergonomi punggung pengemudi yang beragam. Maju mundur naik turunnya pun manual pemirsa, nggak pakai tenaga elektris. Tapi itu nggak pernah menjadi masalah besar buat saya, karena saya mengatur posisi setir itu hanya ketika sebelum jalan. Begitupun juga di sini. Jadi kalaupun dikasih manual nggak ada masalah sih. Secara umum posisinya itu emang tinggi pemirsa. Jadi lebih enak buat memantau keadaan sekitar. Walaupun ini bukan mobil untuk dipakai off-road berat, cuma ya visibilitas ke depannya pun jadi lebih enak karena dia agak tinggi kan. Nah tapi kalau buat setelan saya segini cukup lah. Yang juga pengen saya tunjukkan, Mercy zaman sekarang nih menggunakan tuas di sini. Tuas personeling. Jadi yang di sebelah sini kosong, lega gitu. Nah, tuas di sekitar sini. Jadinya ya memang pengemudi mesti melakukan adaptasi lebih lama nih untuk membiasakan diri mengatur P, N, dan R di sini. Tapi itu hanya di Mercy yang reguler. Kalau yang Mercy yang AMG tetap di sini di konsol tengah. Sementara untuk fitur head unitnya sekalian kontrol untuk informasi dan entertainmentnya dari sini. Kursor di sini nih ada teleponi, Anda mesti koneksi dulu ke Bluetooth. Ada media itu bisa USB, bisa aux in, bisa card. Terus radio, navigasi, cuma navigasi seperti yang tadi saya bilang nggak ada memory cardnya, jadi nggak bisa. Pengaturan exterior lighting, locator illumination, interior lighting, terus ada dynamic select-nya yang bisa diatur di sini atau juga bisa di sini, sama aja. Terus ada waktu, bahkan juga ada nih jam manual tapi berbentuk digital. Oke. Terus yang lain ada sistem time atau display off. Jadi kalau Anda lagi mengemudi dan Anda merasa bahwa visual dari layar ini mengganggu, tinggal dimatikan saja. Untuk rasa berkendaranya, menurut saya SUV ini adalah salah satu yang terbaik. Jadi di Indonesia GLE ini punya rival BMW X5. Itu rival abadi tuh antara Mercy dengan BMW. Nah BMW juga punya si X5 itu yang varian diesel, yaitu si X5 X-Drive, all-wheel drive juga, 25D. Artinya secara penggerak, secara sumber tenaga, sama-sama mesin diesel yang kapasitasnya kompak. Cuma kalau ini 2200 cc, si X5 itu 2000 cc. Nah, tapi yang agak mengejutkan buat saya adalah BMW itu sebelumnya punya karakter yang cenderung lebih oke handlingnya. Jadi set suspensinya dibikin agak rigid gitu ya, dan itu membuat handling jadi enak, jadi lebih tajam. Tapi kenyataannya enggak pemirsa.
Belakangan ini BMW bikin mobil yang suspensinya dibikin lebih nyaman. Nggak hanya X5, seri 3 pun si backbone juga begitu kan. Dan itu jadi berdampak kepada pengendalian X5 yang nggak setajam si GLE ini. Jadi karakternya BMW udah nggak se-oke itu untuk handling, dan itu ngebuat si GLE ini bantingannya nggak keras, tapi pengendaliannya jadi lebih baik dibanding X5. Itu menurut saya, dan kenyataannya memang seperti itu. Sekarang kalau saya coba bermanuver gitu ya, berpindah jalur, sekarang saya di kecepatan 70, sedang lah ya di tol, terus saya pindah. Ini rasanya tenang sekali pemirsa. Nggak ada kayak body roll yang ketika saya berpindah ke kanan atau saya berpindah ke kiri, badan ketarik gitu, itu nyaris nggak ada tuh. Jadi saya bisa bilang ini adalah mobil tinggi, benar bahwa ini adalah sebuah SUV. Tapi pengendaliannya ini nggak begitu buruk pemirsa. Ini bisa disamakan dengan sedan, cuma yang posturnya tinggi. Jadi mesin GLE 250D ini menggunakan unit turbo diesel dengan kapasitas hanya 2143 cc. Kecil, kalau digenapin jadi 2200 cc lah. Tenaganya mungkin nggak impresif karena hanya mengeluarkan 204 dk. 204 dk bukannya kecil sih, cuma kalau dibanding mobil segede ini, untuk SUV gitu ya, nggak gede. Biasa aja lah, nggak luar biasa. Nah, tapi yang istimewa adalah torsinya. Diesel kaya akan torsi, dan si GLE ini memiliki torsi 500 Newton. Itu gede. X5 yang xDrive 25D itu torsinya hanya 450 Newton, dan ini 550 Newton lebih besar. Dia bisa menyelesaikan 0 sampai 100 km per jam dalam angka 8,1 detik aja. Itu kenceng pemirsa. Itu lebih kenceng dibanding BMW bahkan, si X5 25D itu. Di 8,1, kalau si X5 diesel itu 8,6. 0,5 detik lebih cepat. Untuk ukuran mobil ini itu signifikan bedanya. Kemudian GLE ini nggak hanya impresif dalam soal akselerasi, tapi juga istimewa di soal konsumsi bahan bakar. Di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, dia menyelesaikannya dengan catatan 11,2 km per liter. Sementara di rute tol, di kecepatan konstan rata-rata 90 km per jam, dia menyelesaikannya dengan 16,3 km per liter. Irit banget. Untuk mobil semewah ini, premium, tampilan gagah, kenceng, 8,1 detik untuk 0 sampai 100. Dia bisa cruising di jalur luar kota lebih dari 15 km per liter. Apalagi yang dibutuhin? Mobil bisa diajak semi off-road dan bahan bakarnya irit. Jadi daya jelajahnya bisa membawa Anda lebih jauh untuk traveling, outing, dan lain sebagainya. Karena ini diesel gitu ya, torsinya udah muncul dari 1600 rpm, torsi maksimal. Idle-nya dia itu di sekitar 700-800 rpm. Jadi emang deket tuh antara dia stasioner dengan peak torsinya. Itu berdampak positif ketika saya ingin melakukan overtake mobil-mobil di depan gitu. Jadi kayak misalnya saya lagi berjalan di kecepatan ini, sekarang saya muter balik dulu. Oke, saya keluar dari tikungan sekitar 30. Terus saya tiba-tiba, saya pengen nyalip aja nih, kenceng. Kalau agak dalam pedal gasnya dia akan turun gigi. Tapi kalau saya nggak perlu terlalu dalam, itu akan mudah bagi saya untuk mendahului mobil atau meningkatkan kecepatan dengan sangat cepat. Nih saya coba lagi. Sekarang saya injekan gasnya nggak perlu terlalu dalam, di sekitar 40 km per jam. Ini sekarang saya di 1100 rpm gitu. Saya injek dikit, tiba-tiba udah 80 km per jam aja, udah mendekati 90, dan itu sangat gampang pemirsa. Artinya mobil ini dengan torsi yang seistimewa itu ngebuat Anda nggak seperti bawa mobil besar gitu.
Soal fitur pun juga menjadi hal yang oke nih buat si GLE 250D ini. Jadi dia punya fitur namanya Collision Prevention Assist Plus. Ini fitur keselamatan pemirsa. Dia punya banyak sensor di depan, terus dia bisa mengintervensi kecepatan hingga rem. Jadi kalau misalnya mobil ini berjarak terlalu dekat dengan kendaraan di depan, dengan mobil di depan gitu misalnya, dia akan mengeluarkan audio tit atau dengan tampilan kayak segitiga pengaman gitu di situ. Oke, terlihat kan? Nah, kemudian jika sensor mendeteksi bahwa pengemudi gagal bereaksi, misalnya dia tidak mengurangi gas, injakan pedal gas gitu, atau dia nggak segera menginjak rem, maka sistem canggih ini bisa melakukan pengereman pemirsa. Bisa melakukan pengereman secara otomatis untuk memperlambat laju, nggak sampai berhenti, tapi hanya melakukan pengereman untuk menjaga jarak. Lalu fitur lain yang juga berkaitan dengan aspek pengendaraan adalah dynamic select ini pemirsa, di sebelah sini. Jadi di sini bisa di setel antara sport. Kita tahu lah ya kalau sport pasti mesin dan transmisi lebih bereaksi terhadap injakan pedal gas. Bobot setir pun juga dibikin agak lebih berat sehingga lebih mantep, lebih solid lah ketika bermanuver di kecepatan tinggi. Terus ada comfy, dia akan lebih memadukan antara kenyamanan dengan respons mesin. Jadi dia nggak perlu terlalu temperamental gitu, nggak perlu terlalu reaktif, tapi kendaraannya lebih santai tanpa terkesan nggak responsif. Terus ada yang di sini, jadi dia nggak punya mode eco, namun diganti dengan snow. Nah, snow ini untuk negara 4 musim yang ada saljunya ini penting pemirsa. Jadi ketika start, biasanya mobil menggunakan gigi 1. Nah, kalau snow ini, ketika dia mendeteksi jalan sudah sangat licin, dia start dari gigi 2. Jadi putaran roda tuh halus banget, nggak terlalu reaktif. Jadi ban bisa kehilangan gripnya, bisa kehilangan traksinya. Makanya dipilih yang gigi 2. Selain itu, di mode snow ini juga perpindahan gigi, misalnya ini saya di mode snow nih. Kalau saya pindah dulu ke comfy, ke comfort, pindah gigi biasanya di sekitar 1500 sampai sekitar 2000 rpm gitu. Nah, kalau di snow bisa lebih rendah dari itu. Tujuannya agar semakin cepat pindah gigi akan semakin rendah rpm-nya sehingga mesin nggak terlalu responsif, yang dengan sendirinya mengurangi resiko untuk kehilangan grip akibat tenaga yang terlalu besar, kira-kira gitu. Nah, terus di sini ada untuk off-road mode SUV. Jadi dipersiapkan oleh pabrikannya jika sepemilik mobil ingin memacu di jalan yang agak semi off-road. Ini bukan G-Class, ini bukan mobil yang lebih capable untuk dipakai di off-road berat gitu, tapi setidaknya untuk semi off-road dia udah berdaya. Nah, kemudian ada mode terakhir yaitu individual. Nah, individual itu diatur oleh keinginannya pengemudi. Nah, kalau individual, saya pengen mesin yang transmisinya responsif, kenceng, tapi nggak pengen setirnya berat. Nah, di individual bisa diatur tuh. Jadi setir bisa tetap ringan, sumber tenaga maupun penghantar tenaganya tetap galak gitu. Itu enaknya individual. Tapi kalau saya dengan comfort saja itu sudah cukup. Sekarang saya sudah di belakang untuk merasakan bagaimana kenyamanannya dari si GLE ini. Kalau Anda bisa lihat di kursi penumpang depan ini udah di set dengan ketinggian saya 168 cm dan ini luas banget nih pemirsa. Lega banget untuk urusan legroom. Lalu untuk ukuran headroomnya, jadi jok di depan dengan jok di belakang itu ada sedikit perbedaan ketinggian. Di depan itu lebih tinggi dan berarti di belakang itu lebih rendah kan. Anda bisa lihat di sini garis bahu saya ini berada sejajar dengan garis bahu, bahkan lebih rendah dari garis bahu mobil ini di sini. Nah, itu ngebuat saya agak turun posisinya sehingga headroom jadi lebih lega nih. Kalau kelihatan bisa nyaris sejengkal untuk ukuran 168 cm yang artinya rata-rata orang Indonesia. Meskipun si GL ini lebih keras suspensinya, dia tetap dengan khasnya Mercy yang terasa lembut. Kalaupun ada rebound dan lain sebagainya dilakukan dengan pelan gitu. Artinya
Memang dia lebih keras dari X5, tapi dia nggak sampai serigid itu untuk mengganggu kenyamanannya. Nah, berarti bantingannya oke, begitu juga dengan akomodasinya, legroom maupun headroom juga lapang. Lantas apa yang menjadi catatan dari kenyamanan si GLE ini? Mesinnya pemirsa, ia menggunakan diesel. Bagaimanapun kalau dibanding dengan yang si GLE 400 itu yang mesin bensin, dia jelas kalah senyap. Tapi dibanding BMW X5 yang juga memiliki mesin diesel, saya rasa ini 11-12 lah, mirip-mirip. Bukannya yang sampai berisik banget gitu sehingga terasa gemertaknya atau getarannya, enggak. Cuma untuk ukuran Mercy mestinya bisa melakukan lebih baik dari ini. Sayang sekali di atas 2000 rpm, Mas Rangga lagi ngetes sekarang, kalau misalnya di 1500 rpm mungkin terasa senyap gitu, atau gemertaknya pelan, gemertak dieselnya. Tapi kalau di atas 2000 rpm itu langsung suara gitu. Terasa bahwa mesin yang sedang bekerja giat itu masuk ke kabin. Getarannya minim, getarannya halus, tapi suaranya tetap terdengar hingga ke kabin. Jangan berharap panoramik atau sunroof karena ini nggak ada nih, atapnya polos gitu aja. Sayang sekali karena untuk ukuran mobil yang 1 miliar lebih mestinya ada kali ya, karena emang nggak bisa dibandingin. Cuma kayak Honda HR-V aja yang 1.8 ada gitu, tapi ini nggak ada. Soalnya kalau misalnya dia ada dan si pemiliknya lagi ngebawa ke outing gitu ya, ke pantai atau ke gunung, sunroof atau panoramik pasti akan ngebuat pengendaraannya lebih istimewa lagi kan. Kesimpulannya pemirsa, Anda bisa membayangkan bahwa ini sebuah E-Class namun dalam wujud SUV. Dia besar, mewah, dan nyaman. Plus, dia tinggi. Jadi Anda bisa memastikan bahwa ini mobil cocok lah untuk diajak off-road atau sedikit outing yang agak-agak ekstrim. Kemudian tambahan lagi karena dia bermesin diesel, dia bisa memberikan efisiensi yang luar biasa pemirsa. Hebatnya, meskipun dia cukup irit, tapi dia nggak terlalu lemah dalam soal akselerasi. Tapi catatannya adalah fiturnya nggak sebanyak itu karena ada beberapa hal yang mesti dilakukan secara manual, pelipatan bangku atau pengaturan setir. Kemudian jika Anda termasuk orang yang mengagungkan kekedapan kabin yang senyap gitu, mungkin akan sedikit bermasalah dengan si GLE 250D ini. Dan itu menjadi catatan tersendiri bagi Mercy untuk meningkatkan sistem peredaman kabin di model berikutnya. Kalau sederet catatan itu bukan masalah buat Anda, mungkin ini menjadi mobil yang menarik buat Anda beli. Tapi kalau saya sih, saya lebih suka SUV yang nggak usah semewah ini, tapi punya sunroof dan panoramik.